Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aiim. Saya dari Fakultas Tarbiyah Prodi Pendidikan Agama Islam kelas B. Mengenai tentang mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam, di sini saya akan mempresentasikan mengenai tentang sistem pendidikan Islam di Indonesia. Lahirnya agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW pada abad ke-7 Masehi menimbulkan suatu tenaga penggerak yang luar biasa yang pernah dialami oleh umat manusia. Islam merupakan gerakan raksasa yang telah berjalan sepanjang zaman dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pendidikan merupakan dasar manusia untuk memulai hidup sehingga menjadi komitmen bersama bahwa pendidikan sangat mempunyai peran yang luhur dan agung. Sifat yang agung ini ditunjukkan dari peran pendidikan yang dipahami sebagai pemberian bekal peserta didik untuk menghadapi masa depannya. Pendidikan merupakan proses untuk mendewasakan manusia, atau kata lain, pendidikan merupakan untuk memanusiakan manusia melalui pendidikan. Manusia dapat tumbuh dan berkembang secara normal dan sempurna sehingga dapat melaksanakan tugasnya sebagai manusia. Pendidikan dapat mengubah manusia dari tidak tahu menjadi tahu, dari perilaku buruk menjadi tabiat yang baik. Pendidikan mengubah semuanya. Begitu penting pendidikan dalam Islam sehingga menjadi kewajiban perorangan pendidikan membutuhkan suatu sistem agar tujuan mulia dari pendidikan itu tercapai. Saat ini, pendidikan Islam di Indonesia kurang maksimal, di mana hanya bisa mencapai tahapan pengajaran belum sampai pada pendidikan, yang artinya sekolah hanya mampu membuat peserta didik mengetahui tentang Islam, tapi belum bisa menjadikan perilaku Islami secara keseluruhan. Secara kultural, pendidikan pada umumnya berada dalam lingkungan peran, fungsi, dan tujuan yang tidak berbeda. Semuanya hidup dalam upaya yang bermaksud mengangkat dan menegakkan martabat manusia melalui transmisi yang dimilikinya, terutama dalam bentuk transfer of knowledge and transfer of values. Saat ini, dirasakan ada keprihatinan sangat mendalam tentang adanya dikotomi ilmu agama dan ilmu umum. Dikenal bahkan diyakini adanya sistem pendidikan agama dan pendidikan umum. Keduanya sistem tersebut lebih dikenal dengan pendidikan tradisional dan pendidikan modern. Berbagai istilah yang kurang elok hadir di permukaan seperti adanya fakultas agama dan fakultas umum, sekolah agama dan sekolah umum. Bahkan dikotomi itu menghasilkan kesan bahwa pendidikan agama berjalan tanpa dukungan iptek dan sebaliknya pendidikan umum hadir tanpa sentuhan agama. Kedua sistem pendidikan tersebut kemudian diupayakan adanya integrasi antara keduanya, menyusul unsur-unsur yang terlibat di dalam sistem pendidikan. Secara formal, sistem pendidikan agama atau Islam mendapat peluang dan kesempatan untuk berkembang secara dinamis yang pada akhirnya membawa sistem pendidikan umum menuju ke arah sistem pendidikan nasional. Mengenai tentang sistem, apa sih sistem itu? Sistem adalah jumlah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama untuk mencapai hasil yang diharapkan berdasarkan atas kebutuhan yang telah ditentukan. Sedangkan beberapa pakar pendidikan mendefinisikan pengertian pendidikan Islam itu, diantaranya menurut H.A. Rahman Geteng menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah upaya pembinaan dan pengembangan potensi manusia agar tujuan kehadirannya di dunia ini sebagai hamba Allah dan sekaligus khalifah Allah tercapai sebaik mungkin. Sedangkan menurut Dr. Zakiyah Darajat dan kawan-kawan menyatakan bahwa pendidikan Islam adalah usaha, kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk membentuk manusia yang berkepribadian manusia. Dari pengertian istilah tersebut, sistem dan pendidikan Islam apabila dipadukan maka dapat disimpulkan bahwa sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim yang didasarkan nilai-nilai ajaran agama Islam yang didasarkan dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Sistem pendidikan Islam mengalami perubahan sejalan dengan perubahan zaman dan pergeseran kekuasaan di Indonesia.
Kejayaan Islam yang mengalami kemunduran sejak jatuhnya Andalusia kini mulai bangkit kembali. Dengan itu, pemerintahan jajahan mulai mengenalkan sistem pendidikan formal yang lebih sistematis dan teratur yang menarik kaum muslimin untuk memasukinya. Oleh karena itu, sistem pendidikan Islam di surau, masjid atau tempat-tempat lain semacamnya dipandang sudah tidak memadai lagi dan perlu disempurnakan. Mengenai tentang sistem pendidikan Islam, sebuah sistem tidak akan berjalan baik tanpa didukung atau disertai dengan komponen pendidikan Islam itu sendiri dengan baik. Maka antara sistem dan komponen pendidikan Islam itu berhubungan atau berkesinambungan, di mana komponen dalam pendidikan Islam itu diantaranya yang pertama adalah tujuan. Tujuan pendidikan Islam itu sendiri identik dengan tujuan Islam sendiri. Tujuan pendidikan Islam adalah membentuk manusia yang berkepribadian muslim, kamil, serta berdasarkan ajaran Islam. Yang kedua, peserta didik. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan dirinya melalui proses pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dan yang ketiga adalah pendidik. Salah satu komponen penting dalam pendidikan adalah pendidik. Terdapat beberapa jenis pendidik dalam konsep pendidikan sebagai gejala kebudayaan yang tidak terbatas pada pendidikan sekolah saja. Guru sebagai pendidik dalam lembaga sekolah, orang tua sebagai pendidik dalam lingkungan keluarga, dan pimpinan masyarakat, baik formal maupun informal, sebagai pendidik di lingkungan masyarakat. Dan yang keempat adalah materi. Materi pendidikan berarti mengorganisir bidang ilmu pengetahuan yang membentuk basis aktivitas lembaga pendidikan. Bidang-bidang ilmu pengetahuan ini satu dengan yang lainnya dipisah-pisah, namun merupakan satu kesatuan terpadu. Dan yang kelima, alat atau media pendidikan. Alat pendidikan adalah yang tidak saja membuat kondisi-kondisi yang memungkinkan terlaksananya pekerjaan mendidik, tetapi juga mewujudkan diri sebagai perbuatan situasi yang membantu tercapainya tujuan pendidikan. Dan yang terakhir adalah lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah lingkungan yang melingkupi terjadinya proses pendidikan. Lingkungan pendidikan meliputi lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Beberapa lembaga yang menggunakan sistem pendidikan Islam di Indonesia, diantaranya yang pertama adalah sekolah. Sekolah adalah sebuah lembaga yang dirancang untuk pengajaran siswa atau murid di bawah pengawasan guru saat ini. Kata sekolah berubah arti menjadi bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar, serta tempat menerima dan memberi pelajaran. Sekolah menitik beratkan kepada pendidikan formal. Di sekolah, prosedur pendidikan telah diatur sedemikian rupa. Ada guru, ada siswa, ada jadwal pelajaran yang berpedoman kepada kurikulum dan silabus. Ada jam-jam tertentu, waktu belajar, serta dilengkapi dengan sarana dan fasilitas pendidikan, serta perlengkapan-perlengkapan dan peraturan-peraturan lainnya. Sedangkan yang kedua adalah madrasah. Madrasah adalah suatu lembaga yang mengajarkan ilmu-ilmu keislaman. Ditinjau dari segi tingkatannya, madrasah itu dibagi menjadi 3. Ada tingkat ibtidaiyah atau tingkat dasar, tingkat sanawiyah, tingkat menengah, dan tingkat aliyah atau tingkat menengah atas. Tugas lembaga madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam itu diantaranya yang pertama adalah merealisasikan pendidikan Islam yang didasarkan atas prinsip fikih, akidah, dan tasyri yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan. Bentuk dan realisasi itu ialah agar peserta didik beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunduk dan patuh atas perintahnya serta syariatnya. Dan kedua, memelihara fitrah anak didik sebagai insan mulia agar tak menyimpang tujuan Allah menciptakannya. Yang ketiga, membersihkan pikiran dan jiwa dari pengaruh subjektivitas atau emosi, karena pengaruh zaman dewasa ini lebih mengarah pada penyimpangan fitrah manusiawi. Dan yang keempat, memberikan wawasan nilai dan moral, serta peradaban manusia yang membawa khazanah pemikiran anak didik menjadi berkembang. Dan yang terakhir, menciptakan suasana kesatuan dan kesamaan antar didik. Yang ketiga ada pondok pesantren. Pondok pesantrennya itu suatu lembaga pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat seorang kiai, yaitu seorang pendidik yang mengajar dan mendidik para santri atau peserta didik. Dengan sarana masjid yang digunakan untuk menyelenggarakan pendidikan tersebut, serta adanya pemondokan atau asrama sebagai tempat tinggal para santri.
Ciri-ciri khusus dalam pondok pesantren adalah isi kurikulum yang dibuat terfokus pada ilmu-ilmu agama. Misalnya ada ilmu sintaksis Arab, morfologi Arab, hukum Islam, hadis, tafsir Al-Quran, teologi Islam, tasawuf, tarikh, dan lain sebagainya. Literatur ilmu-ilmu tersebut memakai kitab-kitab klasik yang disebut dengan istilah kitab kuning. Dan tujuan pendidikan dalam pesantren itu untuk mempersiapkan pemimpin-pemimpin akhlak dan keagamaan. Sistem yang ditampilkan dalam pondok pesantren mempunyai keunikan dibanding dengan sistem yang diterapkan dalam lembaga pendidikan umum. Di antaranya yang pertama, kehidupan di pesantren menampakkan semangat demokrasi. Karena mereka praktis bekerja sama dalam mengatasi problem non-kurikuler mereka sendiri. Para santri tidak mengidap penyakit simbolis, yaitu perolehan gelar dan ijazah, karena sebagian besar pesantren tidak mengeluarkan ijazah. Sedangkan santri dengan ketulusan hatinya masuk pesantren tanpa adanya ijazah tersebut. Hal itu karena tujuan mereka hanya ingin mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tidak sedikit pesantren-pesantren modern yang menggunakan rapot-rapot, sudah menggunakan ijazah-ijazah, itu merupakan pesantren modern. Terus, sistem pondok pesantren itu mengutamakan kesederhanaan, idealisme, persaudaraan, bersamaan, rasa percaya diri, dan keberanian hidup dalam kesehariannya. Di sini terdapat keistimewaan sistem pendidikan Islam dibanding dengan sistem pendidikan umum lainnya, di mana Islam adalah agama paripurna dalam pendidikan pun, siapapun yang menelaah sistem pendidikan di dalam Islam akan melihat banyak keistimewaan. Keistimewaan tersebut diantaranya adalah dasarnya adalah akidah Islamiyah atau iman atau al-aqidah al-Islamiyah. Islam menjadikan akidah sebagai landasan dalam pendidikan. Sejak awal, kaum muslim saat menuntut ilmu baik yang fardu kifayah maupun fardu ain dasarnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan pendidikan dalam Islam adalah membentuk kepribadian muslim atau kepribadian Islam dan memberikan keterampilan dalam ilmu kehidupan. Tolak ukur bukan sekedar berupa nilai. Konsekuensi dari tujuan di atas, penilaian bukan hanya didasarkan pada nilai, melainkan juga ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendidikan terpadu. Dalam sistem pendidikan saat ini kebanyakan hanya memadukan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Padahal, aspek-aspek tersebut hanya menyelesaikan persoalan individu. Karenanya, perlu dipadukan juga aspek yang terkait materi. Dilihat dari materi yang diberikan, keterpaduan berarti memadukan antara kepribadian Islam, ilmu keislaman, dan ilmu kehidupan. Itu adalah presentasi mengenai sistem pendidikan Islam di Indonesia. Mohon maaf atas kekurangannya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Yumkinu ila hada minni in wajabtu minni. Fastabaqul khairat, summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.